warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Jaritonga dengan NIM 0306213175 yang akan membahas terkait anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait anatomi organisasi. Anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai motor organisasi. Faktor penentu struktur organisasi adalah faktor utama yang didefinisikan menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. Yaitu yang pertama, strategi struktur organisasi yang merupakan salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat tempatnya. Struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan juga mendukung perubahan. Sebagian besar, kerangka strategi berfokus pada 3 dimensi: inovasi, minimalisasi, biaya, dan imitasi. Dan pada desain, struktur yang berfungsi untuk masing-masing dimensinya. Selanjutnya, strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Yaitu selanjutnya, strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan juga pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Selanjutnya yaitu ada strategi imitasi yang merupakan strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Ukuran organisasi, terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikannya mempengaruhi strukturnya. Kemudian teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi yang mengubah sumber daya finansial (SDM) dan sumber daya fisik yang menjadi produk atau jasa. Kemudian, faktor selanjutnya adalah lingkungan sebuah organisasi yang terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasukan pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok, tekanan publik, dan sebagainya. Pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, departemen alisasi. Menurut fungsi pada pembagian ini, orang yang memiliki fungsi yang terikat dikelompokkan menjadi 1. Umum terjadi pada organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dan produksi produk yang tidak banyak. Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran umum, produksi, dan lain sebagainya. Kemudian, departemen talisasi. Menurut produk atau jasa, pada jenis departemen ini, orang-orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departemen talisasi. Menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian, organisasi matriks atau bentuk organisasi merupakan gabungan dari departemen talisasi yang menurut fungsional dan menurut proyek. Seseorang pegawai dapat memiliki 2 posisi baik secara fungsi maupun proyek, sehingga otomatis akan memiliki 2 batasan atau komando ganda. Kemudian, struktur organisasi ini merupakan kelanjutan dari 2 bentuk organisasi. Struktur organisasi yang dibentuk akan selalu berdasarkan pada 3 komponen organisasi, yaitu yang pertama, interaksi kemanusiaan, yang kedua, kegiatan yang terarah atau bertujuan, ketiga, struktur berdasarkan kegiatan komponen organisasi itu. Seorang manajer puncak harus dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Di samping pertimbangan ketiga komponen tersebut, struktur organisasi harus memberi penjelasan bagaimana pembagian kekuasaan atau wewenang dan bagaimana tanggung jawabnya.
Pendelegasian wewenang sangat erat hubungannya dengan batasan wewenang dan tanggung jawab seseorang tentang suatu bagian kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menugaskan sebagian pekerjaan kepada bawahan, berarti manajer memberikan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Untuk itu kemudian setiap bawahan harus mempertanggungjawabkannya kepada atasan sesuai dengan struktur organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, pengelolaan perilaku manusia dalam berorganisasi. Adapun karakteristik perilaku organisasi ini yaitu yang pertama, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki perilaku manusia dalam bekerja. Organisasi yang didasarkan pada metode ilmiah. Kemudian, penyelidikan perilaku manusia dalam bekerja organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Maksudnya, mengacu atau mendasarkan pada teori, metode, prinsip berbagai ilmu perilaku dan ilmu sosial. Selanjutnya, pengetahuan perilaku organisasi ini dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam bekerjasama organisasi yang berguna untuk meningkatkan organisasi dan kesejahteraan individu. Yang keempat, perilaku manusia dalam kerjasama organisasi merupakan dampak dari proses individual, proses kelompok, proses organisasional, dan juga lingkungan eksternalnya. Yang kelima, memahami perilaku manusia dalam kerjasama organisasi perlu menentukan dengan jelas tingkat analisis di mana perilaku manusia beroperasi, apakah individu, kelompok, atau organisasi. Adapun hubungan antara anatomi organisasi dan perilaku organisasi sangat erat, karena anatomi organisasi berfokus pada struktur formal organisasi, sedangkan perilaku organisasi mengacu pada cara individu berperilaku dalam konteks organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.